写真待ちないった監督にもぶたれたことないのに。 Setiap individu memiliki potensi dan bakat yang unik. Dan terkadang bakat-bakat ini mungkin belum terlihat atau terasah sepenuhnya. Beberapa orang mungkin telah menemukan bakat mereka sejak dini, sementara yang lain mungkin perlu waktu lebih lama untuk menggali potensi tersembunyi dalam diri mereka. Tidak jarang juga seseorang dapat menemukan bakatnya melalui kebetulan atau pengalaman yang tak terduga dalam hidup. Namun, ada sisi kelam dari hal ini. Bagaimana jika seseorang tidak dapat menemukan keahlian tersebut? Bagaimana jika kita tidak memiliki keahlian di bidang yang sangat kita sukai? Kenyataannya, seringkali kita menghadapi situasi di mana hasrat dan minat kita tidak sejalan dengan keahlian alami yang kita miliki. Ini bisa menjadi momen yang sulit dan menyakitkan, karena kita mungkin merasa frustasi atau kecewa dengan diri sendiri karena tidak bisa mencapai tingkat keunggulan yang diinginkan dalam bidang yang kita cintai. Dalam setiap bidang atau aspek kehidupan, terdapat batasan untuk seberapa jauh seseorang dapat berkembang. Bahkan dengan usaha yang gigih, jika mereka tidak memiliki bakat alami di bidang tersebut. Ketika kita berbicara tentang olahraga, perbedaan antara mereka yang dilahirkan dengan bakat luar biasa dan mereka yang memiliki kemampuan biasa saja sangat terlihat. Usaha luar biasa pun mungkin tidak akan mampu menutupi kesenjangan antara mereka yang memiliki bakat alami dan mereka yang tidak. Etos kerja yang luar biasa memang menjadi keunggulan tersendiri, namun terkadang hal itu saja tidak cukup untuk mencapai tujuan seseorang. Penting untuk diingat bahwa banyak atlet profesional yang awalnya memiliki kemampuan biasa-biasa saja, tetapi melalui kecerdasan, kerja keras, dan dukungan, mereka berhasil menjadi luar biasa dalam olahraga yang mereka tekuni dan mencapai kesuksesan karir yang gemilang. Namun hal itu bukan berarti orang-orang tersebut tidak memiliki bakat. Meskipun begitu, jika mereka memiliki ambisi yang paling tinggi, seperti ingin menjadi yang terbaik atau mengungguli orang-orang yang memiliki bakat luar biasa, mereka mungkin akan merasa kecewa. Tema seperti ini merupakan aspek yang tak terhindarkan dan seringkali dihadapi dalam anime olahraga dengan berbagai tingkat kesulitan. Dalam anime Haikyuu, Oikawa Toru merupakan salah satu karakter yang mengalami kutukan tersebut. Sebagai seorang pemain voli, dia sangat berusaha mengasah keterampilannya sebaik-baiknya. Namun, tetap saja merasa kalah dibandingkan dengan rival-rivalnya. Saat pertama kali diperkenalkan dalam cerita, Oikawa memiliki karakter yang sangat keras kepala dan sombong. Sikapnya congkak, kelicikannya, dan kekanak-kanakannya membuatnya menjadi rival yang paling dibenci oleh Kageyama, dan tentu saja menjadi antagonis yang tidak disukai. Namun, lapisan-lapisan karakter Oikawa perlahan terkelupas, dan ketekunan mengisi celah-celah dari kepribadiannya yang tampak dari luar. Kulit sombong dan liciknya itu memudar, dan kita bisa melihat seorang pemuda yang bukan hanya menjadi lawan yang brilian bagi Hinata dan terutama Kageyama, tetapi juga seseorang yang tersiksa secara psikologis oleh kutukan terlahir menjadi orang yang biasa saja. Dia tidak memiliki bakat luar biasa, namun memiliki keinginan untuk menjadi setter terbaik dalam bola voli dan berharap memiliki bakat luar biasa tersebut. Ciri paling mencolok dari Oikawa adalah kesombongannya yang sangat menonjol. Ambisinya besar namun sederhana, menjadi setter terbaik. Ia memiliki tujuan yang jelas untuk mencapai puncak, mengalahkan Ushijima, maju ke tingkat nasional, dan bahkan lebih jauh lagi. Namun bersama dengan kesombongannya, ada satu ciri lain yang mencolok, yaitu kecerdasannya yang luar biasa. Oikawa memiliki pemahaman yang mendalam tentang bola voli dan mampu dengan mudah mengidentifikasi orang-orang yang memiliki bakat bawaan. Ushijima adalah salah satu orang yang diberkahi dengan bakat luar biasa ini. Oikawa pun merasa bahwa hal tersebut itu tidak adil. Mengapa beberapa orang dianugerahi kemampuan bawaan ini, sementara dia harus bekerja keras tanpa bisa menjadi sebaik mereka? Kompleksitas, inferioritas, dan rasa cemburu yang mendalam pada para jenius berbakat ini menyelimuti diri Oikawa. Sayangnya hal ini mempengaruhi jalur karir Oikawa sebagai seorang atlet. Kekalahan menyakitkan dari tim Shiratorizawa dan tekanan yang terus tumbuh dari Kageyama membuat Oikawa semakin terjepit. Hampir membuatnya hancur di bawah beban dan harapan dari rasa iri. Tetapi hadirnya Iwa menjadi penyejuk dan membawa kesadaran pada Oikawa. Memberitahu bahwa dia terlalu berusaha sendiri dan juga bola voli adalah permainan tim. Perubahan itu benar-benar mengubah segalanya bagi Oikawa. Merubah keputusannya menjadi tekad dan kedewasaan,
Dia mulai melatih dirinya secara intensif untuk menjadi setter yang ideal, berkolaborasi dengan berbagai jenis pemain dan mengenali kebiasaan serta preferensi mereka guna mengoptimalkan penampilannya. Ia menjadi impian bagi setiap spiker untuk memiliki Oikawa sebagai setter mereka. Perubahan pola pikir ini memberikan Oikawa tekad baru dan keinginan untuk bekerja sekeras mungkin dan berusaha menjadi setter yang terbaik. Namun dia selalu sadar bahwa mencapai bakat individual seperti Ushijima adalah hal yang tidak mungkin baginya. Dia juga menyadari bahwa dia tidak akan selamanya tetap unggul dari Kageyama. Meskipun begitu, dia bersedia melakukan segalanya dengan penuh semangat dan keyakinan untuk tetap berkembang dan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Kageyama adalah salah satu orang yang terpilih dengan bakat luar biasa. Namun ironisnya, Oikawa menghabiskan sebagian besar waktunya dalam cerita dihabiskan dengan perjuangan melawan arus, berusaha mencegah sesuatu yang tak terhindarkan. Meskipun Oikawa mampu membawa yang terbaik dari setiap tim, tampaknya itu hanya menjadi pujian setinggi-tingginya bagi seorang setter, namun ternyata tidak demikian. Karena dia dibatasi oleh tingkat tertinggi dari rekan-rekan timnya. Sedangkan orang lain, para pemain alami yang langka, mampu mengeluarkan lebih dari maksimum dari rekan tim mereka. Bahkan mampu membuat rekan setim mereka menjadi lebih baik. Itulah garis tipis yang memisahkan antara orang-orang yang memiliki bakat alami dan mereka yang biasa saja. Meskipun Oikawa merasa terhambat oleh keterbatasannya, itu tidak menghentikannya untuk terus berusaha dan bekerja keras mencapai mimpinya. Bahkan setelah Seijo mengalahkan Karasuno, Oikawa tidak merayakan kemenangan itu. Dia menyadari posisinya yang rapuh. Setelah pertandingan berakhir, ketika dia melangkah meninggalkan lawan-lawannya yang terjatuh, ekspresi di wajah Oikawa bukanlah kebahagiaan, melainkan kelegaan pahit yang membuatnya menyadari bahwa dia hanya berhasil menahan mereka yang pasti akan melampaui dirinya suatu hari nanti. Dia tidak merasa bahagia yang sejati atas kemenangan-kemenangan ini, karena dia tahu bahwa suatu hari nanti Kageyama akan melampaui dirinya. Bahwa ada batas seberapa jauh dedikasinya akan membawanya, karena dia tidak memiliki bakat. Dan kenyataan ini benar-benar menghancurkannya. Namun Oikawa terus berusaha sekeras mungkin. Ini bukan berarti Kageyama tidak bekerja keras, karena keduanya mungkin sama-sama berlatih dengan intensitas tinggi. Namun segala intensitas itu, Kageyama ditakdirkan untuk akhirnya melampaui Oikawa. Seperti yang terjadi ketika Karasuno mengalahkan Seijo dalam pertandingan ulang mereka. Dan tampaknya Kageyama juga ditakdirkan untuk melampaui Oikawa dalam hal keterampilan individu. Namun ada sesuatu yang menghibur Oikawa, yaitu kalimat yang terus diulang sepanjang cerita sejak episode pertama. Kalimat itu adalah, voli adalah olahraga tim. Meskipun dia mungkin bukan seorang jenius, Oikawa menyadari bahwa latihan, kerja keras, strategi dan ikatan dengan rekan timnya tidaklah sia-sia. Hal-hal tersebut mampu mencukupi untuk membawa seseorang meraih kemenangan seberat apapun itu. Tahun-tahunnya di SMA mungkin tidak membawanya meraih kemenangan, tetapi mereka telah menunjukkan betapa pentingnya mengoptimalkan kemampuan yang dimilikinya, dan yang lebih penting lagi membakar ambisinya yang lebih besar dari kehidupan untuk mendorongnya maju dalam perjalanan panjangnya. Selalu menjadi underdog, Oikawa tak kenal menyerah dan akan terus berjuang sekuat tenaga untuk menantang ketidakadilan ini. Oikawa memang istimewa dengan caranya sendiri. Dia berada di level yang berbeda, di atas rekan-rekannya. Telah mengasah keterampilannya menjadi sebuah seni yang efisien dan indah. Namun, itulah batasan tertinggi yang dapat ia capai melalui darah, keringat, dan air mata. Karena dalam pertandingan besar, pertandingan antara tim-tim hebat yang menentukan juara dan masa depan, bakat memang menjadi penghalang yang tak tergoyahkan bagi Oikawa, dan momen-momen kejeniusan yang transenden seringkali menjadi faktor penentu. Meskipun ia berusaha dengan segala kemampuannya untuk menantang batas-batas tersebut, takdirnya tak dapat dihindari. Itu tentu saja yang terjadi dalam pertandingan melawan Shiratorizawa. Dan meskipun ada sedikit keberuntungan dalam kekalahan Seijo melawan Karasuno, dia tahu bahwa dia ditakdirkan untuk kalah dari saingannya cepat atau lambat. Kerja keras tidak selalu dapat mengalahkan bakat. Terkadang kerja keras itu bahkan tidak sebanding dengan bakat alami yang dimiliki seseorang. Meskipun demikian, orang-orang terus belajar, terus maju, dan akhirnya menerima kenyataan ini karena itulah yang harus kita lakukan. Kita memahami bahwa meskipun bakat mungkin menjadi pembeda,
Tetapi usaha dan tekad juga memiliki nilai yang tak tergantikan dalam perjalanan hidup. Tetapi rasa sakit itu bisa sangat menyiksa saat kita menyadari bahwa kita bukanlah orang yang dilahirkan dengan bakat luar biasa. Namun justru dari rasa sakit itulah kita dapat menemukan kekuatan untuk tidak menyerah dalam mengejar hasrat kita. Kita memahami bahwa takdir kita tidak selalu sejalan dengan orang-orang berbakat. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat kita untuk terus berkembang. Mungkin kita tidak akan pernah menjadi orang luar biasa dengan bakat alami. Namun semangat pantang menyerah membawa kita pada perjalanan yang luar biasa. Kita menemukan cara-cara kreatif untuk menghadapi tantangan, terus mengasah keterampilan dan menciptakan peluang-peluang baru yang membuka pintu kesuksesan yang luar biasa. Ini mengandung arti bahwa kita perlu sedikit mengekang ambisi kita, menerima keterbatasan yang ada, tetapi tetap gigih berjuang. Memang perjalanan akan lebih sulit daripada orang-orang yang dilahirkan dengan bakat alami. Namun itulah kutukan yang harus kita hadapi sebagai orang yang terlahir biasa. Jadi meskipun dunia mungkin membedakan antara orang berbakat dan orang yang terlahir biasa saja, orang-orang yang menempuh perjalanan dengan tekad dan semangat tak tertandingi membuktikan bahwa ketidakberdayaan bisa berubah menjadi keajaiban ketika dicapai dengan hati dan jiwa yang penuh dengan dedikasi. Karena kemenangan sejati bukanlah tentang menjadi yang terbaik di mata orang lain, tetapi tentang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Terima kasih. 取るに足らないプライド。確かにね。